Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Sebagaimana kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hukum yang berjudul menjaga kesempurnaan puasa. Hakikatnya puasa tidak hanya menahan diri dari rasa lapar, haus, nafsu dan amarah, tetapi juga puasa upaya untuk menahan seluruh anggota tubuh dari segala dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa tidak lain adalah menahan diri dari ketidaksiasiaan dan perbuatan yang tidak berguna. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini Rasulullah SAW mensyaratkan bahwa puasa tidak hanya sekadar puasa lahir dan yang dilakukan oleh banyak orang-orang awam dan orang jahil, tetapi puasa yang kita lakukan hendaknya seperti puasa yang dilakukan oleh orang-orang soleh, di mana puasa mereka tidak lebih daripada puasa orang biasa. Pada kesempatan ini, mari kita merenungkan bersama bagaimana cara agar puasa kita memiliki kualitas yang terbaik, agar mendapatkan kesempurnaan dalam berpuasa. Ada 6 hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan kesempurnaan puasa, yaitu yang pertama, menjaga mata dari memandang hal-hal yang tercela serta tidak memandang hal-hal yang melalaikan hati dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita senantiasa bersih dan ibadah semakin. Kita sebaiknya menyibukkan pandangan kita dengan membaca Al-Quran, mengaji kitab-kitab kuning, dan mempelajari ilmu pengetahuan agar puasa kita berkah, berkualitas sebagaimana puasa orang-orang soleh. Kedua, menjaga lisan kita dari perkataan yang diharamkan, seperti menjaga lisan kita dari ujaran kebohongan, menggunjing, menggibah, berkata kasar, memaki, dan segala bentuk permusuhan atau perdebatan. Semua itu merupakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meraih kesempatan pada puasa, dan itulah yang disebutkan dengan puasa lisan. Nabi bersabda, puasa adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah kamu berkata kotor dan janganlah bertindak kotor. Jika ada seseorang yang menyerangnya, mencacinya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan ini merupakan momentum untuk membiasakan diri dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Quran, lebih baik dengan mengucapkan hal atau tindakan yang tidak ada. Jadi, pada bulan puasa ini, kita harus menjaga lisan kita dari berkata kotor. Tingkatan yang ketiga yaitu menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang berpuasa, alangkah baiknya kita menahan diri dari setiap hal yang tercela. Sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan, maka haram juga untuk didengarkan. Selagi ini bulan puasa, marilah kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, seperti mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, pengajian, majelis-majelis taklim, kuliah subuh, maupun nasihat-nasihat keagamaan yang lainnya, agar puasa kita berkah dan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu menjaga segenap anggota badan, mulai dari tangan, kaki, anggota tubuh lainnya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Mari kita gunakan anggota badan kita untuk pergi ke masjid, pergi ke musola, agar anggota badan kita terhindar dari perbuatan yang tercela. Kelima, tidak makan berlebihan. Orang yang berpuasa hendaknya tidak memperbanyak makan di waktu berbuka,
Bagaimana mungkin puasa kita akan menghidupkan syahwat ketika kita berbuka dengan makan yang lahap, dengan berbagai makanan yang tidak bisa kita makan di waktu siang. Parahnya, hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat sekarang. Jadi, kita lebih baik berbuka puasa dengan makan yang secukupnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci terhadap perut yang berisi makanan halal yang berguna. Terakhir yaitu ketika kita berbuka puasa, sebaiknya perasaan hati memuat dua hal, yaitu takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas siksanya dan selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya agar semua orang selalu menjaga semangat ibadah dan selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia menjadi orang-orang yang beruntung bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasa ini merupakan momentum yang terbaik bagi kita semuanya untuk menjaga kualitas puasa dengan berperilaku seperti halnya malaikat, dan memperbanyak amal kebaikan dan menahan diri dari hawa nafsu yang tercela. Semoga Allah menjaga puasa kita dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahumma bi'la aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فوق الثريا لا تقل